Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, tirai tipis ini seharusnya dibuat oleh serangga pemakan kuno ini. Tanpa diduga kami telah menerobos masuk ke sarang mereka. Jika mereka bangun, bahkan tidak ada ampas yang tersisa dari kita, ucap Gu Qingyan. Guzan menyentuh tanah dan perlahan berkata, sepertinya bukan hanya tirai tipis ini. Mungkin saja sedikit energi di dalam makam surgawi ini telah diciptakan oleh mereka, ucap Guzan. Gu Qingyan, apakah kamu berencana membuat kita semua terbunuh di sini? Ucap Hunya. Dengan membawa kalian semua ke tempat ini, setidaknya aku mengizinkan kalian untuk hidup sampai sekarang. Jika kami tidak masuk, kalian semua pasti sudah mati dalam badai energi, ucap Gu Qingyan. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Dinding kristal di kedua sisi perlahan menutup. Kita harus membuka terowongan secepat mungkin, ucap Gu Qingyan lagi. Semua orang mengangguk. Setelah mendengar kata-katanya, sudah agak terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Ada badai energi yang mengamuk di luar terowongan. Mereka akan mati jika mereka mundur dan pergi. Tetap di sini juga akan menyebabkan kematian. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membuka terowongan. Semua orang harus berhenti menyimpan kekuatanmu mulai sekarang. Tentu saja aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin mati. Mari kita mulai, ucap Gu Qingyan. Mereka dengan cepat melangkah maju. Daoqi di dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa menahan diri. Dalam sekejap suara gemuruh keras muncul di dalam terowongan dengan cara yang intens. Di tengah ledakan liar dan kekerasan dari kelompok orang ini, kecepatan pembukaan dinding kristal tiba-tiba meningkat. Kristal ditembakkan dan lapisan tebal mendarat di tanah. Sementara semua orang melakukan yang terbaik untuk membuka terowongan, dinding kristal di kedua sisi perlahan mulai bergoyang. Pada akhirnya orang bisa melihat dinding kristal di kedua sisi perlahan menutup. Ada peningkatan jumlah serangga pemakan kuno, ucap Guzan. Tidak ada pilihan. Kami hanya dapat melakukan ini terlepas dari seberapa tidak efektifnya itu. Kami akan mati jika kami terus di sini. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga, ucap Gu Qingyan. Soyan juga mengerutkan kening. Dia melihat kedua dinding. Samar-samar melihat sosok serangga padat di balik dinding kristal. Jumlah mereka benar-benar menyebabkan kulit seseorang terasa mati rasa. Kita harus menghalangi kecepatan penutupan dinding kristal, ucap Guzan. Percuma saja. Setiap serangan akan ditelan oleh serangga pemakan kuno ini. Menyerang secara acak hanya akan menyebabkan energi yang mereka keluarkan meningkat, ucap Gu Qingyan. Dia melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Daoqi yang kuat dengan keras menghantam dinding kristal di kedua sisi. Mereka semua menyaksikan Daoqi menghilang ketika bersentuhan dengan dinding kristal. Serangga ini mungkin tidak mencolok, tetapi tidak terduga bahwa mereka memiliki kekuatan misterius setelah berkumpul bersama. Serangga pemakan kuno ini tersembunyi di balik dinding kristal. Menyerang mereka tidak akan efektif. Serangga-serangga itu juga akan berkumpul di depan kita, ucap Gu Qingyan. Kepanikan bahkan melonjak ke mata beberapa orang. Kejadian ini benar-benar jalan buntu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap orang-orang. Semua orang saling berhadapan di depan mata mereka tertuju pada Gu Qingyan. Namun dia juga mengerutkan kening pada saat ini. Hati mereka tanpa sadar tenggelam. Aku akan mencobanya, ucap Soyan. Tidak ada gunanya, ucap Gu Qingyan. Kemampuan melahap serangga pemakan kuno terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mereka tidak dapat menyelesaikan situasi putus asa di depan mereka. Soyan tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap desahannya. Dia mengepalkan tangannya tetapi dia tidak melepaskan Daoqi.
Sebaliknya sekelompok api surgawi ungu coklat dengan warna putih pekat dipanggil. Suhu di dalam terowongan naik dengan munculnya kelompok api surgawi ini. Soyan menjentikan jarinya. Api surgawi di tangannya dengan cepat terbang ke depan. Itu dengan lembut melayang dan menyentuh dinding kristal. Suara krim tiba-tiba dipancarkan dari dinding energi ketika keduanya melakukan kontak. Semua orang tercengang melihat lubang sedalam 2 kaki muncul di mana api itu mendarat. Panas yang tersisa memusnahkan serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ini bukan situasi tanpa harapan. Serangga pemakan kuno ini tidak dapat melahap api surgawi, ucap dalam hati Soyan. Semua orang diam-diam menghela nafas lega pada saat ini juga. Untungnya mereka dapat menemukan harapan sekali lagi. Soyan, cepat buka terowongannya, teriak Hunya. Soyan mengabaikan Hunya. Matanya tertuju pada wanita dari klan Yan dan pria dari klan Yao yang memiliki api surgawi. Kalian berdua, saya bisa bertanggung jawab untuk membuka terowongan. Namun saya harap Anda berdua akan mengeluarkan api surgawi Anda untuk menangani sisi dan memperlambat laju penutupan dinding kristal. Pekerjaan ini seharusnya tidak cukup sulit bagi kalian berdua, ucap Soyan. Wanita dari klan Yan bernama Huozi memanggil api teratai merah yang menempati peringkat ke-8 dari peringkat api surgawi. Api teratai merah, ucap terkejut Soyan. Jantung Soyan sedikit berdebar setelah mendengar ini. Dia belum pernah melihat api surgawi dari peringkat ini. Huozi mengangguk tanpa ragu setelah mendengar kata-kata Soyan. Semua orang harus menyadari usaha besar macam apa yang harus dilakukan untuk membuka dinding kristal ini. Menggunakan api surgawi juga sangat melelahkan. Aku sendiri tidak akan bisa bertahan melalui itu semua. Oleh karena itu selain Huozi dan Yao Xingji, saya akan membutuhkan inti energi di tangan orang lain, ucap Soyan. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Kelompok Guqingyan tidak banyak bicara saat mereka mengangguk. Anggota dari beberapa klan yang tersisa tidak keberatan setelah ragu-ragu sejenak. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Soyan itu benar. Mereka masih merasa lelah bahkan setelah bergandengan tangan. Bahkan sekarang pekerjaan itu akan diselesaikan oleh Soyan sendiri. Saudara Soyan mungkin lugas, tapi kata-katanya masuk akal. Ini adalah inti energi yang telah kami kumpulkan selama periode waktu ini, ucap duo dari klan Lei. Melihat duo dari klan Lei memimpin, orang-orang yang tersisa juga mulai mengeluarkan tas yang menyimpan inti energi mereka satu demi satu. Mereka kemudian melemparkannya ke Soyan. Soyan tersenyum saat mengambil semua tas. Setelah itu matanya tertuju pada duo Hunya di belakang. Dia berbicara dengan suara samar. "Hei, bagaimana dengan kalian berdua?" ucap Soyan. "Soyan, kamu telah mengambil begitu banyak inti energi. Apakah itu tidak cukup?" ucap Hunya. "Terlepas dari apakah itu cukup, saya masih ingin mendapatkan hadiah dari Anda," ucap Soyan. Sun-er tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ini dari samping. Tampaknya Soyan telah memusatkan untuk dengan kejam mengambil semuanya dari kedua orang ini. "Tentu saja aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Namun tolong berbalik dan berjalan kembali," ucap Soyan. Wajah Hunya dan Hunli berubah menjadi suram ketika mereka melihat Soyan menunjukkan isyarat pergi. Namun mereka pasti akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan bertarung di sini mengingat kelompok Soyan berjumlah besar. Oleh karena itu mereka berdua bertukar pandang dan hanya bisa mengatupkan gigi mereka. Mereka mengeluarkan tas dengan sangat tidak puas dan dengan kasar melemparkannya ke Soyan. "Ambil dan cepat kerja," ucap Hunya. Senyum di wajah Soyan tanpa sadar menjadi lebih padat ketika dia mendengar suara marah dari dua orang ini. Setelah menyimpan banyak inti energi ke dalam cincin penyimpanannya, matanya serius saat dia melihat dinding kristal di depannya. Pada saat ini orang bisa melihat beberapa sosok serangga yang menggeliat tertanam di dinding kristal. Gelombang demi gelombang energi cair terus merembes keluar dari dinding. Setelah itu memadat dan menempel pada dinding kristal. Soyan menoleh dan berbicara pada Huozi dan Yao Xingji. "Kalian berdua, aku akan menyerahkan 2 sisi pada kalian berdua," ucap Soyan. Huozi mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya.
Di sisi lain, Yao Xingji hanya melirik Xiaoyan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia sedikit tidak senang di dalam hatinya bahwa Xiaoyan mengeluarkan perintah. Yao Xingji mengalihkan pandangannya. Dia menggerakkan tangannya dan sekelompok api hitam pucat muncul di atas telapak tangannya. Angin aneh terdengar samar-samar bersiul ketika nyala api muncul. Seseorang akan merasakan iritasi yang tidak biasa ketika suara angin ini ditransmisikan ke telinganya. Seolah-olah suara yang tidak biasa semacam ini bisa membangkitkan emosi seseorang. Semua mata yang hadir meluncur ketika mereka melihat api surgawi hitam pucat di tangan Yao Xingji. Mata mereka sedikit terkejut. Sesuatu seperti api surgawi terlalu langka. Ini adalah api 9 angin tenang. Peringkat ke-10 di peringkat api surgawi, ucap Yao Xingji. Yao Xingji tanpa sadar pamer ketika dia melihat mata terkejut semua orang. Dia tersenyum tipis dan memperkenalkan nyala api. Mata Xiaoyan juga berhenti pada api hitam ini. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami telah mendengar tentang hal ini. Semua api surgawi terbentuk dengan sangat aneh. Contohnya adalah 3000 api pembakaran yang terbentuk di dalam alam kosong. 9 api angin tenang ini di sisi lain lahir dari jurang yang dalam. Angin gelap tidak pernah berhenti bertiup sepanjang tahun di tempat itu. Bahkan seorang elit biasa Daozun tidak akan berani masuk ke dalamnya. Apa yang disebut api angin 9 tenang ini terbentuk dengan angin kencang. Seseorang tidak hanya membutuhkan keberuntungan untuk mendapatkan 9 api angin tenang ini. Masih ada kebutuhan untuk memiliki kekuatan yang sangat kuat. Berdasarkan tebakan Xiaoyan, harga yang harus dibayar klan Yao untuk mendapatkan api surgawi ini tidaklah sedikit. Sebuah suara kecil tiba-tiba muncul ketika mata semua orang berkumpul di 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji. Warna merah tua perlahan bersinar di dalam terowongan kristal. Banyak mata melihat ke arah cahaya, hanya untuk melihat sekelompok api merah tua yang perlahan naik ke tangan Huozi. Nyala api telah membentuk banyak bentuk teratai merah. Menyusul munculnya api merah tua ini, 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji menjadi sedikit redup. Bahkan angin bersiul telah sangat berkurang. Wajah Yao Xingji tanpa sadar berkedut ketika dia melihat api surgawinya sendiri bertindak seperti itu. Meskipun dia merasa sedikit tidak senang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Api teratai merah menduduki peringkat 2 tempat lebih tinggi dari miliknya. Secara alami ada celah di antara mereka berdua. Kupikir ini seharusnya api teratai merah milik klan Yan kan? Ucap Gu Qingyan. Iya, ucap Huo Xuan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat Huozi. Wanita ini biasanya sangat pendiam. Namun tidak terduga bahwa dia akan tampak liar ketika datang ke sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi. Setelah menghembuskan nafas dengan lembut, Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tangannya. Benang api berwarna berbeda merembes dari jarinya. Mereka berkumpul bersama dan berubah menjadi sosok api ungu coklat dengan untayan putih pekat di dalamnya. Nyala api bergejolak dan banyak bibit api naga terus naik dari dalam nyala api. Ada raungan naga samar yang dipancarkan. Api teratai merah di tangan Huozi mulai berfluktuasi ketika api surgawi di tangan Xiaoyan muncul. Rasanya seolah-olah itu telah menjadi ilusi. Di sisi lain 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji yang sudah menjadi agak redup setelah ditekan oleh teratai api merah menjadi lebih redup. Bahkan angin bersiul yang dipancarkan darinya telah benar-benar menghilang. Meskipun peringkat api surgawi Anda tidak berada di peringkat atas, api surgawi Anda sebanding dengan 6 api surgawi teratas setelah penggabungan, ucap Huozi. Baiklah, kita dikejar waktu. Ayo beraksi sekarang, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk membahas masalah penggabungan api surgawi dengan Huozi. Setelah melihat bahwa 2 lainnya telah memanggil api surgawi mereka, Xiaoyan mengambil langkah ke depan dan berhenti di depan dinding kristal. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang harus mengikuti dari dekat. Jangan sampai tertinggal, ucap Xiaoyan. Api surgawi di tangan Xiaoyan tiba-tiba melonjak saat suaranya muncul. Itu mulai membakar dengan ganas saat naga yang memekakan telinga meraung.
seekor naga ungu coklat keluar dari api. Itu tanpa ampun bertabrakan dengan dinding kristal tebal. Cakar naga yang tajam menari-nari saat dinding kristal pecah, membentuk lubang besar. "Ikuti aku," ucap Soyan. Gu Qingyan dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. "Kemampuan pengendalian api yang hebat," ucap Huozi. Kejutan melintas di mata cantik Huozi ketika dia melihat Soyan mengubah nyala api menjadi naga api yang mulai membuka dinding kristal. Dia dengan cepat mengikuti, dan api merah tua di tangannya menyapu pada saat yang sama dan menutupi dinding kristal di sebelah kiri. Suhunya yang sangat tinggi dengan cepat memperlambat kecepatan dinding kristal yang menutup. Yao Xingji di sisi lain juga mulai bekerja. Meskipun dia sedikit tidak senang karena Soyan memegang komando, yang terpenting sekarang adalah hidupnya. Dia bisa berselisih dengan semua orang, tetapi dia tidak bisa berselisih dengan hidupnya sendiri. Oleh karena itu dia juga telah mengarahkan semua upayanya ketika dia berakting. Ledakan terus terdengar di dalam dinding kristal. Kecepatan kemajuan kelompok Soyan telah menjadi jauh lebih cepat. Kelelahan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Sementara tubuhnya dengan cepat berlalu, Soyan juga merasakan Douqi di dalam tubuhnya merembes keluar seperti air banjir. Matanya menjadi jauh lebih serius saat dia mengepalkan tangannya. Sebuah tas muncul di dalamnya, dengan cepat menyerap energi di dalam inti energi. Setelah itu dia menuangkannya ke tubuh naga api di depan, yang telah melakukan terbaik untuk membuka dinding kristal. "Berapa jauh lagi?" tanya Gu Qingyan. Mereka di belakang menjadi suram ketika mereka melihat Soyan melahap inti energi seperti ikan paus yang melahap plankton. Dinding kristal sangat keras dan serangga pemakan kuno menghalanginya. Meskipun Soyan memiliki api surgawi, itu masih tidak semudah yang dia bayangkan. Ini akan memakan waktu setengah jam lebih sebelum kita menembus tirai tipis, ucap Soyan. Gu Qingyan sedikit mengangguk. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap Soyan bisa bertahan. Ledakan dahsyat terjadi di sepanjang jalan. Suara gemuruh tidak berhenti, dan suasana terowongan cukup tegang. Hati mereka tanpa sadar akan berdebar setiap kali mereka melihat Soyan menyerap inti energi satu tas pada satu waktu. Kelelahan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Naga api bersiul dan bertabrakan dengan dinding kristal. Kristal menembak ke segala arah dan kaki Soyan melambat. Dia berbicara dengan suara yang dalam. "Apa tidak ada lagi inti energi?" tanya Soyan. Wajah cukup banyak orang berkedut ketika mereka mendengar kata-katanya. Gu Qingyan merenung sejenak dan dengan cepat mengeluarkan inti energi yang cerah. Dia menyerahkannya kepada Soyan. "Ini adalah inti energi bintang 9. Aku hanya punya satu," ucap Gu Qingyan. "Itu tidak cukup," ucap Soyan. Soyan menerimanya tanpa ragu-ragu, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. 10% dari Douqi di dalam tubuhnya habis setiap meter mereka masuk. Inti energi bintang 9 mungkin kuat, tapi itu masih belum cukup untuk mendukung mereka melalui tirai cahaya. "Saya juga punya satu di sini," ucap Huosuan. "Beri aku 3 lagi," ucap Soyan. "Jika kita akhirnya mati di sini, memiliki banyak inti energi akan sia-sia," ucap pria dari klan Lei. Dia menjentikan jarinya dan melemparkan inti energi ke tangan Soyan. "Kalau begitu, aku akan merepotkan saudara Soyan," ucap kedua pria besar dari klan Si. Mereka saling berhadapan sebelum dengan cepat menyerahkan inti energi ke Soyan. Mata semua orang tanpa sadar mendarat pada dua Hunya di belakang. Setelah klan Si menyerahkan inti energi mereka, kelopak mata Hunya berkedut saat melihat tatapan mereka. Pada saat ini dia juga mengerti bahwa kata-katanya tidak berguna. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya, mengeluarkan inti energi dan melemparkannya ke Soyan. Untuk mendapatkan inti energi bintang 9 ini, Hunli dan dia telah melakukan banyak upaya untuk waktu yang lama. Tidak terduga bahwa mereka sekarang harus menyerahkannya kepada seseorang sialan itu. Soyan memegang 5 inti energi bintang 9 di tangannya dan perlahan menghela nafas. Sebuah pukulan dilemparkan keluar.
Cahaya api pada naga api di depannya tiba-tiba melonjak. Itu berubah menjadi sosok api yang langsung menembus lapisan demi lapisan dinding seperti petir. Kelompok Soyan dengan cepat mengikutinya dari belakang. Serangan maju habis-habisan semacam ini berlanjut selama hampir setengah jam. Cahaya api di naga api akhirnya mulai redup secara bertahap. "Kami akan keluar," ucap Soyan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding kristal seperti zamrud di depannya. Serangga pemakan kuno yang padat telah menutupi jejak mereka. Hanya dengan maju ke depan mereka dapat benar-benar memasuki tingkat ketiga makam surgawi. Mata Soyan melayang tepat saat naga api hendak bertabrakan dengan dinding zamrud. Mereka fokus pada sesuatu di tengah dinding kristal itu. Ada makhluk seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah pucat di tempat itu. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti kepompong serangga. Saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dinding kristal di sini tampaknya sangat keras. Bahkan warnanya lebih pekat dari yang kita lihat sebelumnya, ucap Soyan. Dia menghirup udara dalam-dalam. Setelah mengambil langkah maju, tubuhnya menyatu dengan naga api dan mengayunkan tinju kanannya. Tinju kanan Soyan dengan kejam menabrak dinding zamrud. Garis retakan kecil mulai terlihat di dinding kristal itu. Dan akhirnya itu meledak di depan mata gembira semua orang. Tangan Soyan tiba-tiba meraih chip kristal yang terbang ke segala arah saat dinding kristal pecah. Benda seperti batu giok yang hangat mendarat di tangannya. Pada saat ini Soyan tidak terlalu memperhatikannya. Dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. "Ayo pergi," ucap Soyan. Kaki Soyan menginjak tanah setelah menghancurkan dinding kristal terakhir. Tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Dalam sekejap mata dia sudah keluar dari terowongan. Setelah itu tanah abu-abu tak berujung muncul di depannya. Tanah ini sangat luas. Seseorang tidak bisa melihat batas secara sekilas. Juga tidak ada kabut energi padat yang menempel di tanah. Ketika kelompok Soyan berdiri di sini, mereka dapat merasakan gelombang demi gelombang energi murni yang merembes ke dalam tubuh mereka dari bawah kaki mereka. Penemuan semacam ini menyebabkan semua orang merasa terpana. Kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan dengan cepat melonjak ke wajah mereka. Tingkat ketiga makam surgawi memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dua tingkat sebelumnya. Dengan jenis energi yang mengalir masuk, kemungkinan mereka akan dapat memperoleh efek pelatihan yang baik bahkan jika mereka tidak pergi dan mencari inti energi. "Apakah ini tingkat ketiga makam surgawi?" ucap semua kelompok. Sementara semua orang menghela nafas lega, tirai cahaya besar di belakang yang sepertinya terhubung ke cakrawala tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang intens. Adegan ini menyebabkan kelompok Soyan merasa terkejut. Tubuh mereka mulai mundur dengan cepat. "Serangga pemakan kuno, mereka datang mengejar kita," teriak Gu Qingyan. Tubuh mereka mulai buru-buru menarik diri. Arus putih melonjak ke segala arah. Namun tubuh terbang dari serangga pemakan kuno tiba-tiba berhenti setelah mereka keluar dari dinding energi. Tiba-tiba mereka berubah menjadi sekelompok bubuk putih yang tersebar di depan mata semua orang yang terpana. "Serangga pemakan kuno ini, apa yang mereka lakukan?" ucap semua orang tercengang. Mereka menyaksikan serangga pemakan kuno ini terus-menerus menyerang. Meskipun dengan jelas mereka mati jadi bubuk. "Mungkinkah mereka tidak ingin kita melarikan diri?" ucap sebagian orang. "Mereka tidak akan habis-habisan jika niat mereka tidak membiarkan kita melarikan diri. Mereka ini melakukan bunuh diri dan itu adalah bunuh diri yang sia-sia," ucap Gu Qingyan. Sebuah pikiran melintas di hati Soyan, sementara semua orang merenungkan apa yang terjadi. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya tanpa ada yang memperhatikan. Mungkinkah itu terkait dengan benda yang dia ambil dari dinding kristal? Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.